Ayun. Waalaikumsalam Pak Danur. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Pak Danur. Oke, Bu Ayun. Rencananya Bu Ayun ini mau ngajar kelas berapa ya? Rencana saya mau mengajar kelas 5. Kelas 5. Kelas 5 saya. Oke, Bu Ayun. Kira-kira apa untuk besok ya Pak Ayun ya? Iya. Itu mau mengajar tentang apa mengenai apa yang diajar nanti. Yang mau Saya nanti atau besok ya akan mengajar, yang saya akan ajarkan yaitu matematika di kelas 5 pada materi keliling baru data. Ya, apa kalau bab berapa ya? Ini bab 3. Apa ya? Ketika Ibu Ayun melakukan materi tentu menggunakan persiapan ya Pak Ayun. Iya, Pak. Nah, persiapannya apa aja Pak? Nah, persiapannya tentu saja saya mempersiapkan kondisi kelas yang senyaman mungkin. Dari kesiapan belajar murid dengan menyenangkan, kemudian menggunakan strategi pembelajaran realistik itu artinya saya menyajikan benda yang nyata ke anak-anak untuk ditemukan keliling dari benda tersebut. Kemudian saya juga menerapkan kolaborasi dalam diskusi kelompok. Setelah Ibu merencanakan seperti itu, kira-kira saya tadi lupa ya, apa ya kira-kira tujuan pembelajaran untuk besok yang ingin sampaikan ke siswa? Tujuan pembelajaran yang ingin saya sampaikan kepada siswa yaitu melalui pengamatan media yang saya sajikan itu baik realistik berupa benda ataupun gambar, siswa itu dapat mengetahui keliling bangun datar yang saya sajikan, itu berupa persegi panjang, bulat ketupat dengan tepat. Dan melalui pengamatan video, siswa dapat mengetahui keliling bangun datar dengan tepat. Dan melalui kegiatan diskusi, siswa dapat mengenali situasi soal yang melibatkan keliling bangun datar. Kemudian pada saat mereka diskusi, siswa dapat menemukan keliling berbagai bangun datar yang disajikan. Kemudian yang terakhir, melalui lembar kerja peserta didik, siswa dapat berkreasi membuat produk bangun datar sesuai dengan minat mereka, kreativitas mereka. Ini berapa kali pertemuan kira-kira? 1 kali pertemuan 3 jam pelajaran. Kira-kira area pengembangan yang hendak dicapai itu apa? Dalam pembelajaran yang akan saya lakukan, area pengembangan yang tidak saya capai yaitu penerapan budaya positif dan kompetensi sosial emosional di lingkungan belajar untuk mengembangkan lingkungan kelas yang memfasilitasi murid belajar secara nyaman. Apakah ada diferensiasinya? Ada Bapak, tadi yang pada tujuan pembelajaran itu telah saya sebutkan diferensiasinya, yaitu ada beberapa siswa yang menggunakan gambar, ada beberapa siswa yang menggunakan media realistik, ada beberapa siswa yang menggunakan video dalam pembelajaran mereka. Ayun, dari yang Yunana sampaikan itu sudah jelas ya. Kira-kira media atau alat yang Ibu gunakan itu apakah alat itu atau LCD itu apa? Media realistik yang saya gunakan dapat berupa kertas atau buku, ada berbagai macam ukuran karena kan realistik, jadi
ada di dalam kelas itu ada apa saja yang mereka bisa temui, atau mungkin saya membawa media yang lain yang saya temui, yang biasa kita temui di dalam, yang saya bawa ke kelas supaya mereka dapat mengukur keliling dari bangun yang saya bawa itu. Berarti Diferensiasi ada berupa gambar, media realistik, dan video. Dari yang dengan sampaikan tadi, mulai medianya, mulai tujuannya, strategi apa yang untuk mencapai goal yang jenengan cita-citakan? Strategi yang saya terapkan di sini selain dari pembelajaran diferensiasi yang saya awali dengan diferensiasi konten yang berikut mengalir pada diferensiasi proses dan diferensiasi produk, maka saya harapkan dengan adanya diferensiasi tiganya yang sudah tercakup dalam pembelajaran saya, maka siswa dapat dengan mudah mengetahui keliling dari berbagai macam bentuk bangun datar yang disajikan. Bahkan mereka bisa mengetahui prinsip keliling itu apa saja, kesimpulan tentang keliling itu apa, sehingga kalau mereka menemukan soal yang berbeda dengan soal yang kita pelajari bersama di dalam kelas, mereka bisa menyelesaikan dengan cepat. Selain itu, saya tekankan di sini media realistik karena mereka itu akan menemukan benda-benda tersebut di kehidupannya sehari-hari. Jadi fokusnya ke media realistik ya, dan diferensiasi. Kalau alat seperti proyektor itu untuk membuka saja atau itu juga untuk media, kan ada yang menggunakan video. Karena kalau anak SD kan tidak diperkenankan membawa ponsel sendiri. Maka yang mempraktekkan atau yang menayangkan video itu tentu saja guru. Jadi saya pun memakai video itu, yang mana video itu tidak hanya disaksikan oleh kelompok yang diferensiasi konten video saja ya, tapi juga bisa disaksikan oleh seluruhnya, sehingga itu merupakan bagian dari strategi pembelajaran, yang mana anak pun akan memahami dari segi video, dari segi media realistik, dari segi gambar, mereka bisa memahami dari berbagai macam konten. Alhamdulillah, mudah-mudahan harapan itu tercapai ya. Iya, terima kasih Bapak. Kalau bisa Ibu simpulkan langkah-langkah pembelajaran secara singkat saja. Apa langkahnya pertama? Langkah yang pertama pasti persepsi ya. Terus setelah pembukaan pada inti, maka kalau persepsi apa perlu saya jelaskan juga untuk persepsinya bagaimana? Bisa langkah-langkahnya. Langkah inti. Ya, inti. Oke. Kalau langkah inti tentu saja pada awal saya sediakan media gambar, gambar video, ya media gambar yang ada di buku dulu. Kan mereka ada buku paketnya, gambar seperti itu. Kemudian mereka tahu bahwa di bukunya ada materi semacam itu yang akan kita pelajari. Mereka tahu tujuan pembelajaran yang akan kita lakukan. Maka saya bisa menanyakan video pembelajaran. Nah, dari video pembelajaran itu diperjelas lagi dengan media realistik tadi. Lalu mereka menemukan sendiri berbagai macam benda, berikut juga mencari kelilingnya. Itu secara kelompok atau kelompok. Setelah itu dalam pembelajaran tadi ya, setelah kita atau saya sebagai guru mengobservasi dari kegiatan mereka itu apakah berlangsung dengan baik atau ada yang tidak mereka pahami, itu saya bisa mengambil keputusan. Kalau mereka benar-benar sudah memahami, saya lihat situasinya, maka saya bisa melanjutkan dengan
pemberian gambar yang mungkin lebih sulit lagi. Betul. Nah, selanjutnya mungkin saya bisa pemberian RKPD. Kita bisa menyelesaikan masalah bersama-sama yang semula dari segi kelompok ya, penyelesaian masalahnya setelah mereka sekiranya sudah hampir 90% memahami, nah bisa lanjut ke individu. RKPD-nya berupa individu. Bagus, mudah-mudahan tujuan pembelajaran itu tercapai. Betul. Nah, nanti kita ketemu lagi Bu ya, saya kepingin pasca observasi kelasnya Ibu sampaikan ke saya, bisa tahu hasil yang semoga nanti pembelajaran yang akan saya lakukan pun berjalan dengan lancar. Terima kasih Pak Ayu. Sama-sama Bapak. Terima kasih Haikal. Nah, masih semangat hari ini, coba tepuk semangatnya bareng. Berdiri untuk tepuk semangat. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Ada salah satunya yang bersemangat tadi, ada Poli, ada Pinka ya. Pada hari ini masih ingat kalian tentang pembelajaran yang lalu tentang namanya macam-macam bangun datar. Coba, ini sebenarnya semangat sekali. Ya. Baca bangun datar apa? Ayo dong. Baca bangun datar apa? Jajar denjang, pintar Zakira. Segitiga. Profesion. Panjang. Layang-layang punya ketupat profesional. Berarti kalian semua ingat macam bangun datar. Nah, pada hari ini tujuan pembelajaran kita hari ini adalah ingin mengetahui keliling persegi. Ada lagi keliling bangun datar yang kita tuliskan tadi. Ya, dengan tarik-tarikan ukurannya. Ya, lebih baik ya. Bersedia? Nah, dari tujuan pembelajaran yang sudah boleh sampaikan, kita akan mempelajari apa nak? Keliling bangun datar. Kita saksikan dulu papan berpaku atau yang biasa kita sebut geoboard. Ya. Peruntukan keliling yang luas persegi panjang dan segitiga serta hubungan pangkat 2 dengan akar pangkat 2 serta radius 4.9 menyelesaikan masalah berkaitan dengan keliling dan luas persegi panjang dan segitiga dengan maksud melibatkan pangkat 2 dan akar pangkat 2. Oke. Baiklah, kita akan belajar tentang bangun datar. Bangun datarnya akan kita pelajari yaitu
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Nah, jadi keliling dari persegi yang sisinya 5 cm ini adalah 20 cm. Karena ini bukan luas, berarti satunya cm saja. Ya, pakai. Baik. Dari penjelasan video itu bisa ditangkap bahwa yang namanya keliling itu adalah jumlah dari lintasan yang dilalui. Misalkan di lintasannya dalam satuan kotak ya, atau kita hitung sentimeter boleh, kotak boleh. Sementara ini kan kotak ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ada 16 kelilingnya. Ya, didapat dari sisi yang atas 4, sisi yang bawah 4, sisi samping kanan 4, samping kiri 4. Sehingga didapat kelilingnya 16. Begitu ya. Coba Boin bantu untuk praktek. Ibu punya papan geobot, ada paku juga. Umpamanya Bu Ayu mau membuat yang sama dengan contoh yang ada di video tadi. Siapa yang mau bantu? Semua membantu, terima kasih. Coba pasangkan paku seperti itu, yang mana sisi atas paku kecil saja, sisi atas 4, bawah 4, di papan geobot. Ambil jarumnya atau paku yang 4, boleh di mana saja yang jelas. Sisi yang atas 4, bawah 4, samping kanan kiri juga 4. 4 kotak. 1, 2, 3, 4. Sudut-sudutnya saja nggak apa-apa. Sudutnya saja nak. Supaya nanti kelihatan, waktu dipasang pakunya supaya kelihatan kalau kalian, maka diberi tali. Satu lagi. Boleh baik bantu kan bahwa keliling itu merupakan tepian dari sisi-sisi. Sisinya jadi ada berapa yang masing-masing? Atas berapa? Atas 4, samping 4, samping kanan dan kiri sama-sama 4, lalu yang bawah juga 4. Jadi berapa jumlah keliling dari persegi tersebut? 16. Sekarang bisakah kamu membuat bangun yang berbeda dan ukuran yang berbeda dari yang dicontohkan? Bisa? Siapa yang berkenan? Kevin dibantu Zakia dibantu dengan Adifa. Oke, silakan buat yang berbeda. Boleh pakai warna kuning, boleh pakai warna biru, silakan. Ukurannya berbeda. Boleh jual persegi panjang, boleh apa yang mudah menurutmu. Kayak kuning atau biru, nggak kurang panjang. Oh, segitiga. Nanti menghitung kelilingnya bisa. Kalau untuk yang lain boleh menulis di buku kalian untuk bangun yang akan kamu buat, bangun datar bebas yang bisa kamu buat dan hitung kelilingnya.
Pakai penggaris menggunakan satuan sentimeter. Bikin satu dulu. Boleh persegi panjang, boleh jajar genjang, boleh asal, boleh bangun sembarang. Silakan. Oke. Mengapa kok hasilnya begini? Karena saya menghitungnya dari setiap sisi-sisi dari persegi panjang. Oke. Jadi 100 tambah 100 tambah 50 tambah 50 hasilnya 300. Oke, betul. Terima kasih. Bagaimana Zakia? Hasilnya 200 Ya, didapat dari mana? Kenapa bisa begitu? karena di setiap sisinya terdapat 50 meter. Oke, jadi Saya menghitung 50, 50. Ini ada 4 sisi, 1, 2, 3, 4. Hasilnya 50 kali 4 sama dengan 200 meter. oke, terima kasih. Nah, dari percobaan dan video yang kita saksikan tadi, percobaan tadi beberapa kalian itu telah mencoba dan cukup bagus, pintar. Sekarang coba tak review kembali, diulang kembali. Apakah kalian memahami dan bisa menghitung keliling persegi dari bangun ini? Bangun persegi ini ukurannya adalah 4 Siapa yang laki-laki? Oke, kata hafal boleh mah. Hitung mah doa dulu. Iya, berapa ini? Ya, bisa. Saya mulai ya Bu Ayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Bu Nurul, Bu Ayu, hari ini kita observasi kelas ini. Oh iya maaf, pasca observasi kelas. Oke. Hari ini kita pasca observasi kelas yang kemarin sudah saya lakukan dengan Bu Ayun ya, dan Bu Ayun sudah menyampaikan tujuan pembelajarannya, kemudian sudah menyampaikan area pengembangan yang hendak dicapai. Jadi area pengembangannya sudah disampaikan, dan strategi dan persiapan dulu mulai Bu Ayun mulai Bu Ayun menyampaikan apa poinnya, mulai Bu Ayun menyiapkan media pembelajaran yang nyata ya, yang nyata sampai apa cara-caranya dan apa urut-urutannya sudah Bu Ayun sampaikan. Dan tadi saya juga melihat pembelajaran yang Bu Ayun lihat sudah menurut saya sangat bagus, alhamdulillah sesuai dengan. Cuman saya akan bertanya lagi mengenai Bu Ayun pasca observasi kelas ini. Bu Ayun itu kemarin itu hari apa ya, hari Jumat ya Bu Ayun ya, Ibu
Ibu praktek itu ya. Dari pembelajaran yang Ibu lakukan, mulai dari awal sampai akhir, saya minta catatan refleksi dari Bu Ayu. Pembelajaran Bu Ayu yang akan apa, catatan refleksinya itu apa? Mohon dijelaskan. Baik, terima kasih Pak Janur. Salam juga untuk dulu saya, bahwa pembelajaran yang saya lakukan kemarin yaitu matematika di kelas 5 dengan materi keliling bangun datar. Nah, pada pembelajaran kemarin hasil dari kegiatan ada beberapa catatan refleksi bagi saya, yaitu berdasarkan area pengembangan yang tidak saya capai, yaitu penerapan budaya positif dan kompetensi sosial emosional di lingkungan belajar untuk mengembangkan lingkungan kelas yang memfasilitasi murid belajar secara nyaman. Maka saya mendapatkan bahwa pelaksanaan pembelajaran kemarin sudah sesuai dengan pengembangan yang dicapai. Murid saya menunjukkan sikap yang disiplin, kemudian tanpa ada tuntutan dari guru mereka dapat tertib mengikuti prosedur pembelajaran yang saya sampaikan sebelumnya dan mengikuti tata tertib serta aturan-aturan yang telah kita sepakati bersama. Dan sebelumnya kan kita mengingatkan kesepakatan pada pembelajaran itu apa, kesepakatan kelas diingatkan kembali, kemudian mereka mampu untuk mematuhinya. Karena kalau tidak diingatkan kembali bisa jadi akan lupa dengan kesepakatan yang dibuat, dan bisa jadi ada satu pelanggaran kesepakatan. Dari itu, saat saya menyampaikan pembelajaran, murid saya pun bisa menikmati kegiatan pembelajaran tentunya, baik mulai dari awal sampai akhir. Kemudian mengikuti alur pembelajaran dengan baik, sehingga ketercapaian tujuan pembelajaran yang sudah saya amati bisa mencapai 90%. Jadi di antara angka 1 hingga 10, angka 9 lah yang tepat untuk pembelajaran yang saya lakukan bersama siswa saya. Terima kasih, itu sekedar catatan refleksi dari saya, Pak Janur. Saya kembalikan ke Pak Janur. Oke, Bu Ayu, alhamdulillah sudah jenengan sampaikan semua catatan refleksi ya. Kemudian adakah catatan khusus Bu Ayu mengenai kejadian pembelajaran kemarin? Catatan khusus Bu Ayu mengenai mungkin percakapan atau catatan-catatan yang Ibu rencanakan atau yang Ibu deteksi dalam pembelajaran Ibu? Kalau catatan khusus yang kemarin saya deteksi, yaitu ada suatu hal yang belum maksimal, dan ada satu hal yang saya bisa patut belajar dan saya bisa patut banggakan dari diri saya. Maksudnya ada sedikit lebih baik dari sebelum-sebelumnya, yaitu yang pertama adalah hal yang belum maksimal, yaitu saya belum berusaha mencari tahu apa yang sedang dipikirkan oleh murid-murid saya itu. Gitu. Mereka benar mengikuti alur prosedur pembelajaran secara tertib, tanpa ada paksaan, tanpa ada saya pun tidak marah-marah. Tetapi saya belum yakin apa yang sedang mereka pikirkan, apakah benar-benar mereka itu tulus, ikhlas mengikuti pembelajaran tanpa ada paksaan, mengikuti tata tertib dengan kesadaran diri, dan benar-benar penerapan budaya positif itu yang sudah maksimal. Itu yang belum saya ketahui.
Namun saya berusaha melakukan scaffolding untuk membantu murid saya sesuai dengan kebutuhan belajar mereka. Mungkin juga belum menyeluruh karena itu tadi ada beberapa hal yang belum saya maksimalkan untuk mengetahui pikiran mereka, perasaan mereka. Jadi jika pembelajaran yang saya bantu mungkin ada siswa yang mengeluh begitu atau ada yang bertanya, mungkin dari itu saya bisa melayani mereka. Namun karena jumlah siswa yang mungkin banyak, ya mungkin belum menyeluruh apa yang menjadi aspek pelayanan secara maksimal. Terlebih masalah diferensiasi yang pada proses itu belum maksimal. Kemudian untuk pembelajaran yang saya bagikan tadi, yang saya maksud, yang mana saya lebih bisa sabar menghadapi murid karena penerapan KSE itu tadi dalam menghadapi murid, sehingga dengan ketelatenan maksud saya dengan ketelatenan menghadapi murid saat berdiskusi, saat bertanya, kemudian saat mereka beraneka ragam kemampuannya, dan saya pun melayani mereka sesuai dengan keberagamannya itu. Disitulah saya merasa bangga untuk menjadi guru, melayani mereka dengan sepenuh hati, dan semoga itu juga benar-benar sepenuh hati juga Pak diterima oleh anak-anak didik, sehingga saya anggap bahwa penerapan KSE, yaitu kompetensi sosial ekonomi dan budaya disiplin positif, saya anggap cukup berhasil daripada sebelum-sebelumnya. Begitu loh Pak. Terima kasih, saya kembali ke Pak Janur. Rencana berdiferensiasi dan targetnya KSI sudah terlaksana ya Bu Ayun ya. Dari catatan-catatan Bu Ayun itu kira-kira apa rencana tindak lanjut agar pembelajarannya Ibu ke depan itu semakin mengena, targetnya bisa melampaui mungkin rencana tindak lanjut Ibu. Begini Pak Denver, tadi rencana tindak lanjut adalah dari segi kekurangan yang belum maksimal, terutama ya. Kalau dari segi kelebihan tadi, mungkin saya harus mampu mempertahankan dengan tetap menerapkan KSE dan budaya positif. Kemudian yang belum maksimal adalah yang mereka pikirkan, yang mereka rasakan itu saya coba solusinya dengan rutin melaksanakan coaching pada siswa. Nah itu setidaknya dari kegiatan coaching itu saya mendapatkan semacam informasi di mana untuk perbaikan pembelajaran berikutnya, penerapan pembelajaran baik itu pada penerapan pembelajaran berdiferensiasi yang secara berkesinambungan di dalam kelas saya, dan supaya juga mereka itu benar-benar mampu melaksanakan disiplin yang dari diri mereka sendiri. Bisa kita katakan Itu kalau Ibu coaching itu kan privat ya, satu-satu gitu, atau Ibu pilih anak-anak tertentu atau gimana ketika coaching rencana Ibu? Coaching itu kan juga berdasarkan permasalahan yang muncul ya Pak Doro. Kalau kita tiba-tiba memanggil siswa untuk coaching juga kurang efektif juga ya. Kalau dirasa, karena kita sebagai guru kelas, otomatis untuk memahami siswa itu yang mana keseharian mereka adalah bersama kita, saya rasa ada suatu kepekaan alami bagi seorang guru untuk merasakan bahwa situasi atau iklim dari kelas tersebut ada hal apa, jadi situasi menurut kondisinya dulu kita melakukan coaching kepada siswa, entah itu pada saat
mereka sedang istirahat atau pada saat akhir pembelajaran. Kalau satu persatu itu tergantung juga dengan kasusnya atau permasalahannya, tapi memang lebih efektif kalau satu persatu gitu Pak Danur. Dan memang ya kalau penyelesaian masalah kadangkala tidak hanya dibutuhkan waktu sehari 2 hari, bisa jadi coaching itu berkelanjutan tergantung permasalahannya ya. Kasus yang berat mungkin bisa lebih dari 2 hari, tapi kalau yang ringan mungkin sehari itu cukup selesai gitu. Jadi setelah ada firasat tadi atau ada pekaan kita sebagai guru, mungkin di lain hal tentang materi itu, materi ini kenapa ya pada saat saya melakukan assessment secara mandiri kenapa belum melampaui kompetensi ya, belum melampaui kompetensi, belum mencapai kompetensi yang saya inginkan lah, itu juga perlu kita coaching begitu Pak Danur. Alhamdulillah, catatan refleksi sudah Ibu sampaikan, topik percakapan dan catatan Ibu sudah sampaikan, rencana tindak lanjutnya juga Ibu sampaikan, dan harapan Ibu ke depan juga Ibu sampaikan, salah satunya dengan coaching tadi ya. Alhamdulillah, target pasca observasi ini sudah saya sampaikan semua, sudah saya tanyakan semua ke Bu Ayun, dan Bu Ayun sudah membuat rencana tindak lanjut juga, salah satunya dengan coaching dan penanganan yang Ibu sampaikan tadi. Mudah-mudahan ke depan lebih baik dari yang Ibu laksanakan tadi kemarin ya. Kedepannya lebih baik lagi dengan rencana tindak lanjut yang Ibu lakukan, karena lebih baik itu yang belakang itu kan, yang depan itu harus lebih baik daripada yang telah lalu. Semoga harapan Ibu tercapai. Ibu mencapai target tujuan pembelajaran dengan maksimal, bahkan melebihi dengan tujuan. Kita mengadakan observasi kelas ini supaya juga sebagai trigger penggerak Ibu untuk menjadi lebih maksimal lagi dalam pembelajaran, dan sebagai memberi inspirasi barangkali ada yang perlu, atau saya sendiri yang melaksanakan dengan yang mengikuti acara ini bisa mendapatkan ilmu yang banyak dari diskusi ini. Matur nuwun Bu Ayun atas pasca observasinya, dan matur nuwun dulu sudah juga mengamati saya sebagai observer, Bu Ayun sebagai yang mengamati yang Ibu Ayun lakukan. Barangkali ada yang disampaikan dulu dari yang saya tadi. Terima kasih. Yang pertama, selamat Pak Danur sudah menyelesaikan ya tugas akses di serangkaian seperti akademik yang diawali dari observasi dan yang sekarang adalah pasca observasi. Dari serangkaian pertanyaan dalam diskusi, insya Allah Pak Danur sudah mencoba untuk menggali, merefleksi apa yang sudah dilakukan Bu Ayun. Mungkin yang di kesempatan berikutnya atau di pembelajaran yang dibawa ke sekolah, mungkin bisa ditambahkan ini Pak, skala keberhasilan menurut versi Bu Ayun. Misalnya ada skala 0 sampai 10 gitu ya, keberhasilannya Bu Ayun itu ada skala berapa, kemudian kekurangan itu
di bagian apa. Tadi sudah solusinya sudah disampaikan ya Bu Ayu untuk melakukan coaching pada siswa. Yang perlu ditambahkan lagi, coaching itu akan dilaksanakan kapan? Dan karena di metode IRPA itu kan ada juga akhirnya ya waktu uji itu mengeksekusi atau menemukan solusi itu kapan akan dilaksanakan. Itu pembahasan saya, tapi secara keseluruhan sudah berjalan dengan bagus. Sukses untuk Pak Daniel. Terima kasih Bu Ayu. Terima kasih.